Hai semua pelajar. Graf gerakan? Kenapa kena belajar? Apakah kepentingan belajar tentang gerakan? Pengetahuan dalam gerakan sangat penting dalam bidang otomobil, sains sukan, fisik, kejuruteraan, astronomi, dan lain-lain. Gerakan satu objek dari satu titik ke titik lain berkaitan dengan jarak dan massa. Laju adalah kadar perubahan jarak terhadap massa. Pecutan pula adalah kadar perubahan laju terhadap massa. Graf gerakan dilukis digambarkan dalam bentuk grafik supaya mudah difahami. Oh, sebab itulah kita belajar bab ni. Kita akan belajar tentang graf jarak massa dan graf laju massa. Hai semua pelajar, dalam bab 7 graf gerakan ini ada dua subtajuk, yaitu graf jarak massa dan graf laju massa. Ada 7 bahagian. Hari ini kita akan lihat bagian pertama, yaitu melukis graf jarak massa. Ada dalam buku teks muka surat 182. Sebelum itu mari kita lihat tayangan slide ini dulu. Apakah kaitan laju dengan jarak dan massa? Laju adalah kadar perubahan jarak terhadap massa. Pelajar ini telah mengambil bagian dalam acara 200 meter sukan sekolah. Masa yang dicatat ke garisan penamat adalah 25 saat. Dengan adanya bacaan awal dan akhir bagi jarak dan massa, maka laju pelajar ini boleh dikira, yaitu bersamaan 8 meter per saat. Bermaksud dalam 1 saat pelajar ini telah berlari sejauh 8 meter. Peserta larian ini telah menghabiskan 21 km dalam masa 3 jam. Bermaksud dalam 1 jam peserta ini berlari sejauh 7 km. Maklumat jarak dan massa yang diperolehi itu boleh digambarkan dalam bentuk grafik dan mudah difahami, yaitu graf jarak massa. Jadi, objektif PDP kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran, pelajar boleh melukis graf jarak massa. Kriteria kejayaan pula, pertama, pelajar boleh melukis graf jarak massa. Kedua, pelajar boleh melukis graf jarak massa berdasarkan persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dengan massa. Pada suatu graf jarak massa, paksi mencancang mewakili jarak yang dilalui, manakala paksi mengufuk mewakili tempo massa yang diambil. Kecurunan graf mewakili kadar perubahan jarak terhadap massa, yaitu laju. Kecurunan graf boleh dihitung apabila dua koordinat diketahui, yaitu kecurunan dicari Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Graf kecurunan negatif menunjukkan jarak semakin berkurang dengan pertambahan massa. Graf kecurunan sifar apabila jarak tidak berubah dengan pertambahan massa. Contoh gabungan beberapa kecurunan adalah seperti ini. Mari kita lihat graf jarak massa bagi pelari acara 200 meter sukan sekolah. Jadwal jarak massa dirujuk, paksi jarak massa dilukis, letakkan skala sesuai dan seragam, kenal pasti titik koordinat untuk menanda plot,
dan lukiskan garisan yang menyambung plot tersebut. Begitu juga graf jarak massa bagi peserta acara larian 21 km. Dimulakan dengan jadwal dirujuk, paksi dilukis, skala sesuai dan seragam, plot ditanda, dan sambungkan plot. Rujukan pelajar untuk melukis graf boleh disingkatkan seperti berikut, yaitu JPS-PS. Mari kita lihat contoh STTS 1, buku teks muka surat 184. Standar pembelajaran, melukis graf jarak massa berdasarkan jadwal jarak massa. Petunjuk soalan ini adalah jarak sejauh 20 km dan massa selama 2 jam. Langkah JPS-PS, J merujuk jadwal, P melukis paksi, S meletakkan skala sesuai dan seragam seperti yang ditunjukkan, yaitu untuk jarak 5, 10, 15, 20, dan untuk massa pula dalam menit, yaitu sifar 30, 60, 90, dan 120. Seterusnya P, plot titik koordinat 35, 60, 10, 90, 15, dan 120, 20. Seterusnya S pula sambungkan titik-titik koordinat tersebut. Contoh STTS 2, buku teks muka surat 185. Standar pembelajaran, melukis graf jarak massa berdasarkan persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dengan massa. Petunjuk soalan ini ialah massa selama 5 jam dan jarak sejauh 300 km dan persamaan P sama dengan 60 T. Ingat langkah JPS-PS. J, kita bina jadwal. Massa T dalam unit jam dimulakan dengan sifar 1, 2, 3, 4, dan 5. Nilai jarak P dalam unit kilometer dicari menggunakan persamaan P sama dengan 60 T dengan menggantikan nilai-nilai T seperti yang ditunjukkan. Seterusnya P melukis paksi, yaitu paksi Y adalah jarak dan paksi X adalah massa. S meletakkan skala yang sesuai dan seragam merujuk jadwal yang telah dibina. Seterusnya P plot mengikut koordinat yaitu 160, 2 120, 3 180, 4 240, dan 5 300. S sambung nilai-nilai plot menjadi satu garis lurus. Gunakan pensel yang tajam dan hitam dan pembaris. Contoh STTS 3, buku teks muka surat 185 dan 186. Petunjuk soalan ini adalah jarak sejauh 60 km dan tempo masa yang diambil antara sifar hingga 300 menit. Ingat langkah JPS-PS. J yang pertama adalah membina jadwal. Jadwal dibina berdasarkan petunjuk daripada soalan yang diberi. Masa dalam menit adalah antara sifar hingga 300 menit. Jarak pula dicari menggunakan persamaan yang diberi, yaitu S sama dengan 60 tolak 1/5 T. Gantikan nilai T untuk mencari
jarak. 2 plot saja memadai melukis satu graf garis lurus bagi soalan ini. Seterusnya P, kita akan melukis paksi. Paksi Y jarak dalam kilometer dan paksi X masa dalam menit. S pula adalah skala, yang mana skala diperolehi merujuk jadwal. Letakkan skala yang sesuai dan seragam seperti yang ditunjukkan dalam graf. P pula adalah menanda plot mengikut koordinat sifar 60 dan 300 sifar. Dan S sambungkan plot yang telah ditanda tadi. Pelajar bolehlah praktiskan diri dalam buku teks muka surat 186. Sila isi ruangan komen untuk sebarang pertanyaan. #kita belajar bersama, #dibimbing sampai dapat.